Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan kami salah satu kelompok dari kelas A Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang visibility plan atau rencana kelayakan dari mata kuliah manajemen proyek. Untuk anggota kelompok kami ada Nur Amalia Putri Rosalina, dan saya sendiri Nang Wibowo. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, NIM 202053002. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan manfaat visibility plan atau rencana kelayakan. Pengertian visibility plan atau rencana kelayakan. Visibility plan merupakan suatu dokumen yang dibuat berdasarkan penelitian terhadap suatu proyek dan berfungsi sebagai referensi untuk langkah penerapan proyek. Dengan melakukan rencana kelayakan, kebenaran dan ketepatan ruang lingkup proyek secara sebagian atau menyeluruh dapat dinilai. Manfaat visibility plan. Yang pertama, memperkecil resiko kerugian. Ketika membangun suatu proyek, terdapat banyak hal kendala yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, perlu mempersiapkan segala hal untuk mengantisipasi segala sesuatu hal yang terjadi selama proses pembangunan proyek. Dengan melakukan rencana kelayakan, dapat memperkecil risiko yang mungkin terjadi pada proses tersebut, baik risiko yang dapat dikendalikan maupun risiko yang tidak dapat dikendalikan secara langsung. Akibatnya, apabila perusahaan merugi, kerugian yang diterima tidak begitu banyak. Yang kedua, melancarkan pelaksanaan proyek. Melalui rencana kelayakan, program yang sebelumnya telah direncanakan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan benar. Dari hasil analisis rencana kelayakan tersebut, dapat dinilai dan dievaluasi mana saja proses kebijakan yang memberikan keuntungan dan kerugian bagi proyek tersebut, sehingga pelaksanaan proyek menjadi lebih mudah untuk direalisasikan dan semua program akan menghasilkan keuntungan. Manfaat visibility plan yang ketiga, mempermudah melakukan pengawasan. Beberapa aspek yang telah dianalisis ketika membuat rencana kelayakan. Laporan-laporan hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengawasan, sehingga memudahkan bagi yang melakukan pemantauan untuk melihat laporan analisis untuk rencana kelayakan. Yang keempat, mempermudah pengendalian. Dalam menjalankan pembangunan suatu proyek akan menemukan masalah dan penyimpangan dari prosesnya. Agar masalah tersebut tidak menjadi semakin besar, harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat dengan menggunakan informasi dan laporan hasil visibility plan yang digunakan sebagai dasar referensi menentukan aspek menjadi sumber permasalahan. Selanjutnya, penyebab masalah rencana kelayakan dalam manajemen proyek. Dalam suatu proses manajemen proyek, pasti memiliki resiko tersendiri, seperti resiko kegagalan. Dan selain unsur komunikasi, terdapat beberapa proses proyek yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Berikut ada 4 penyebab masalah rencana kelayakan dalam manajemen proyek dan beserta solusinya. Yang pertama, pemilihan proyek kurang tepat. Untuk solusinya dari permasalahan tersebut yaitu dapat menyusun standarisasi dan pedoman dalam pemilihan proyek, serta berhati-hati dalam menentukan ruang lingkup suatu proyek. Yang kedua, estimasi waktu pengerjaan yang kurang. Solusinya dapat mendiskusikan tentang alokasi waktu untuk pembuatan proyek sesuai dengan acuan rencana kelayakan pada manajemen proyek. Yang ketiga, tidak menguasai acuan rencana kelayakan. Untuk mengimplementasikan ke dalam proyek, sumber daya manusia yang berperan, tim, investor, dan lain-lain, strategi dan metode harus menguasai dasar rencana kelayakan pada manajemen proyek. Yang keempat, kurang memahami tujuan proyek. Semua tim harus saling berkomunikasi dan saling mengevaluasi dengan menunjukkan data yang tepat, jelas, dan mudah difahami sesuai dengan rencana kelayakan yang telah dibuat. Untuk selanjutnya, ada studi kasus feasibility plan, yaitu Home Industry Coklat Cozy, merupakan usaha baru yang didirikan dengan modal sendiri, yaitu sebesar 10 juta. Produk yang dihasilkan berupa coklat bubuk dan batang dengan berbagai macam
varian rasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan investasi dalam penelitian Home Industri Coklat Cozy yang beralamat di lingkungan Jaten, RT 1 RW 1 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Analisis rencana kelayakan dari studi kasus tersebut. Yang pertama, satu, ada permintaan pasar. Tingginya permintaan produk coklat, bubuk maupun batang mengalami peningkatan jumlah pesanan setiap bulan dari awal usaha berdiri. Kemudian untuk yang kedua, di harga. Penetapan harga pada produk ditentukan dengan perhitungan tertentu secara baku dan konsisten, serta berdasarkan setiap pengeluaran dalam membeli bahan baku dan proses pengerjaan produksi. Selanjutnya yang ketiga ada distribusi. Proses distribusi mudah dan masih sederhana sehingga tidak mengalami banyak kendala. Pemilik usaha menjual langsung ke reseller yaitu toko oleh-oleh atau kafe. Juga dapat langsung ke konsumen atau end user. Kemudian selanjutnya ada promosi. Melakukan beberapa kegiatan promosi untuk mendapatkan pelanggan, di antaranya yaitu melalui media online, jaringan, promosi, manual, dan membuat brosur. Selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Nah, pada penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa rencana kelayakan atau feasibility plan adalah salah satu yang sangat penting dilakukan ketika membuat suatu proyek. Dengan melakukan rencana kelayakan tersebut, dapat terhindar dari kemungkinan masalah yang dapat menghambat proses keberhasilan proyek tersebut. Feasibility plan sangat menentukan bagaimana menguntungkan tidaknya suatu proyek. Hal tersebut tidak bisa dipandang hanya dari aspek finansial dalam suatu perusahaan, tapi juga berpengaruh dari aspek ekonomi sosial dan sumber daya manusia. Laporan studi kelayakan dapat dilihat dari kesungguhannya tergantung pada dana yang didapatkan, ketepatan analisis, dan kelengkapan faktor yang berperan dalam studi kelayakan seperti investor, masyarakat, dan pemerintahan yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Oke, seperti itu saja dari kelompok kami. Sekiranya banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Semoga presentasi ini memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan tugas. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.